Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan ditutup di zona merah dengan mengalami pelemahan yang cukup dalam di 1,89% di 7.164,091. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, dan kami akan kembali. Anda masih bisa bergabung di WhatsApp interaktif di 0851 di 7810 4976 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Octavianus Audi yang merupakan Vice President PT Kiwum Sekuritas Indonesia. Kita akan langsung sapa saja. Pak Audi, selamat sore. Apa kabar, Pak? Selamat sore Pak David, kabar baik. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih juga Pak Audi sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini indeks harga saham gabungan berbalik melemah dengan tekanan yang cukup dalam, Pak Audi. Setelah di perdagangan hari sebelumnya mengalami penguatan yang cukup signifikan. Pertanyaannya adalah bagaimana Anda melihat posisi kestabilan dari indeks harga saham gabungan hanya berlangsung satu hari saja, kemudian berbalik melemah. Posisi dari penguatan dan pelemahan juga range-nya cukup lebar, Pak. Iya, baik. Terima kasih sebelumnya Pak David. Ya betul. Jadi memang kalau kami melihat saat ini market itu masih driven by US dan Iran begitu ya. Kalau kita cermati sama-sama, mengapa kita signifikan pasca libur Lebaran begitu ya. Dan ini memang salah satu yang direspon oleh pasar terkait dengan pernyataan Presiden Trump yang menyatakan bahwa menahan serangan energi begitu ya, militer terhadap energi di Iran dalam 5 hari ke depan dan mengatakan bahwa sudah ada perbincangan yang produktif. Tetapi dibantah oleh Iran bahwa mereka menyatakan tidak ada pernyataan bahwa kita ada obrolan produktif, dan ini ternyata langsung direspon cukup cepat oleh pasar. Jadi artinya saat ini concernnya pasar adalah masih melihat bagaimana nanti dampak terhadap yang sedang terjadi terhadap energi itu sendiri. Ya, kita sama-sama tahu bahwa di Asia pun sudah mulai ada yang melakukan darurat dari energi. Begitu ya, salah satunya sudah mulai dari Filipina dan seterusnya. Ini memang kekhawatiran pasar adalah dampaknya terhadap Indonesia itu sendiri. Makanya kenapa kita baru naik kemarin, hari ini sudah mulai koreksi lagi ya. Kami pikir ini adalah rasional pasar yang melihat sebenarnya kita masih belum pure 100% bahwa kita confirm sudah mulai membaik. Tetapi memang pasar saat ini lebih fluktuatif, lebih dinamis, dan sekali lagi pernyataan-pernyataan yang keluar yang terkait dengan energi, yang terkait dengan di Strait Hormuz, ini kami pikir masih akan mendrive pasar kita. Begitu Pak David. Baik, apakah Anda melihat pernyataan dari Amerika Serikat, Presiden Donald Trump, kemudian juga tanggapan dari Teheran begitu Pak, artinya tidak sinkron ini. Mereka bilang mereka sudah melakukan diskusi, kemudian mempersiapkan 15 poin ini yang akan diusulkan. Ada semacam pertanyaan dari para pelaku pasar di sini, apakah benar kondisi ini terjadi? Karena perbedaannya cukup jauh Pak antara pernyataan dari Teheran kemudian juga dari Amerika Serikat. Apakah ini yang juga menjadi investor bimbang untuk saat ini? Iya, benar. Jadi ada perbedaan dari Teheran dengan White House ini yang memang cenderung direspon oleh pasar. Dan kalau kita lihat juga sampai dengan di sore ini, harga minyak mentah kembali lagi meningkat. Tetapi setelah diberikan pernyataan dari Teheran, jadi artinya ada double check begitu ya oleh pasar, dan ini langsung direspon cukup negatif. Karena balik lagi, kekhawatiran terkait dengan penutupan Strait Hormuz, lalu juga serangan-serangan yang dilakukan ke energi ya. Kalau kita sebut ini warfare energi, dan ini dampaknya akan sangat sakit begitu ya dalam tanda kutip terhadap ekonomi itu sendiri, baik untuk Amerika maupun untuk global secara keseluruhan, termasuk juga untuk Indonesia begitu. Jadi memang ini yang terus dicermati oleh pasar sehingga memang responnya cukup negatif. Yang tadi kita lebih optimis, cuma memang kami melihat untuk hari ini rata-rata transaksi memang masih jauh di bawah average 20 hari terakhir begitu ya. Jadi memang masih terus menimbang, masih mengikuti dinamika yang terjadi di Timur Tengah begitu Pak David. Baik, arah untuk indeks harga saham gabungan Pak besok jelang libur akhir pekan hari ini juga berlangsung cukup singkat, dan pergerakan di pekan depan Pak Audi. Ya,
Oke, kami dengan melihat dinamika saat ini dan tensi yang masih terjadi, begitu Pak David, kami masih mempertimbangkan dan melihat dari sisi indikator kemungkinan pasar akan lebih konsolidasi atau bergeraknya kecenderungan lebih mix, lebih ke sideways begitu dalam rentang yang kami perkirakan saat ini yang masih di level 7.030 sampai dengan di level 7.420. Jadi memang ini akan membentuk ruang pergerakan indeks kita sampai dengan besok begitu ya. Dan untuk minggu depan memang kami masih memperkirakan indeks kita akan bergerak fluktuatif begitu, kecenderungan masih akan mix, artinya ya seperti dengan hari ini dengan sebelumnya begitu ya, bahwa semua kejadian ini akan direspon, akan teraktual di dalam pasar yang kami perkirakan mungkin pergerakannya akan lebih sempit, yaitu adalah di 7.400 sampai dengan di level 7.000 untuk indeks kita begitu. Baik, Pak Audi, hari ini harga saham gabungan mengalami pelemahan yang cukup dalam, terdampak dari aksi profit taking beberapa saham big cap. Hal ini tergambar dari saham-saham big cap yang sebelumnya menjadi penopang utama, hari ini langsung berbalik menjadi pemberat utama, Pak. Ada dua saham yang kemarin naik signifikan, ada Telkom, kemudian juga ada Astra Internasional. Kita ke Astra terlebih dahulu, Pak, ASI, analisis dan rekomendasinya di tengah pembalikan arah yang terjadi untuk Astra. Baik, untuk Astra sebenarnya sampai dengan saat ini secara jangka pendek sudah mulai dalam tren yang bullish, tetapi memang belum terkonfirmasi untuk jangka yang panjang. So untuk saat ini masih lebih memanfaatkan jika memang sudah ada posisi boleh hold begitu sampai dengan untuk saat ini level support yang mesti dijaga untuk Astra adalah di 6.300 begitu ya. Yang ini adalah sampai dengan moving average 10 harinya. Lalu untuk level resisten yang memang harus ditembus oleh Astra itu sendiri, kami masih mencermati level 6.600 sampai dengan 6.800 ini akan menjadi resisten yang cukup kuat. So untuk di minggu ini sampai dengan besok begitu ya, kami memperkirakan kemungkinan Astra level tertinggi atau resisten yang harus dicapai adalah di level 6.600 sampai dengan 6.800. Seperti itu, Pak David. Baik, penutupan hari ini pas di level support yang Anda sebutkan tadi, Pak, di 6.300 melemah di 4,55%. Kalau kita lihat dengan posisi penutupan, meskipun pelemahan terpangkas di 6.225 intraday terendah hari ini, cukup rawan tidak, Pak, 6.300 akan ditembus ke bawahnya? Iya, sebenarnya kalau untuk mencermati saat ini dengan pasar yang masih bergerak ini akan cukup krusial begitu ya. Jadi makanya kami juga masih mencermati untuk saat ini level untuk level tahanan terakhirnya sebenarnya itu adalah di level 6.020. Jadi memang ini masih cukup bertahap, tetapi memang masih belum konfirmasi apakah ini terus melanjutkan penurunan begitu ya, dan tidak menunjukkan tren juga apakah ini melanjutkan penguatan. Jadi memang ini akan cukup butuh kesabaran begitu ya untuk holdersnya Astra. So mungkin boleh diperhatikan level resisten dan level supportnya. Baik, kita beralih ke Telkom, Pak. Hari ini juga berbalik melemah cukup dalam, level 3.100-an masih mampu dipertahankan. Baik, ya kalau untuk Telkom sendiri sebenarnya level supportnya itu adalah saat ini di level 3.070, itu sampai dengan moving average 10 harinya. So dengan kenaikan yang kemarin cukup signifikan volume transaksinya, sedangkan di hari ini memang volume transaksi cenderung di bawah rata-rata. Jadi kami mau cermati dengan kemarin sedikit terjadi golden cross begitu ya. So untuk saat ini masih boleh di hold dulu untuk Telkom, jadi kami rekomendasi lebih ke hold. Tetapi kalau untuk yang belum masuk, bisa kami sarankan adalah buy on weakness. Begitu Pak David. Bisa diperhatikan level 3.070 sampai dengan 3.100 ini akan menjadi titik bantalannya Telkom. Begitu jika dia stay maka boleh buy on weakness. Targetnya resisten pertama adalah sampai dengan di 3.340. Resisten kedua itu adalah di level 3.510. Dan itu yang perlu dicermati untuk Telkom. Baik, support waspada singkat saja, Pak. Baik, kalau untuk super waspada sebenarnya masih di atas 3.050, tetapi untuk level stopnya itu adalah ketika dia turun ke bawah level 3.000. Oke, baik. Penutupan hari ini di 3.170 berbalik melemah pemirsa 3,94% setelah di perdagangan hari sebelumnya sempat menembus di atas level 3.300-an. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Audi, kita hold terlebih dahulu, pasti akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil
berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan ditutup di zona merah dengan mengalami pelemahan yang cukup dalam di 1,89% di 7.164,091. Sempat memberikan harapan di sesi pertama pada pagi tadi dibuka di zona hijau di 7.313,665 dan sempat menguat ke level 7.323. Namun posisi ini tidak mampu dipertahankan, indeks harga saham gabungan berbalik ke zona merah. Tekanan semakin dalam terjadi di 30 menit pasca pembukaan sesi kedua ke 7.152. Kemudian pelemahan terbatas namun masih berada di zona merah dengan tekanan yang masih cukup dalam. Saham-saham yang hari ini menjadi pemberat pemirsa, kondisinya tidak jauh berbeda, 30 menit pasca penutupan update sebelumnya. Telkom masih melemah dalam di 3,94% di 3170 dan Astra di 5,30%. Nah, untuk lebih lengkapnya, saya akan coba sampaikan beberapa informasi grafis. Di antaranya kita ke grafis yang pertama terlebih dahulu. Penutupan beberapa indeks di tengah pelemahan dalam indeks harga saham gabungan. MNC 36 tertekan di 2%, Jakarta Islamic Index melemah di 2,71% dan LQ45 juga tertekan di 1,97%, semakin jauh dari level 800-an untuk LQ45. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat rotasi pergerakan sektoral pemirsa. Transportasi dan logistik memimpin penguatan di 2,96%. Garuda hari ini kembali melesat menjadi salah satu penopang sektor ini. Energi melemah cukup dalam di 2,91%. Industri juga melemah di 2,79%. Konsumsi primer melemah di 1,18%. Selanjutnya saham-saham yang hari ini menjadi penopang top gainers. Ada Gia menguat di 84, Medco hari ini melaju kencang di atas 4%, 18,30. Bell hari ini juga menguat dan Java ditutup di zona hijau di 24,90. Grafis yang terakhir, saham-saham yang hari ini menjadi pemberat ada Bumi tertekan ke 214, PMRI juga melemah ke 48,40, Antam 34,30 dan Telkom di 3.170. Updatean penutupan perdagangan di sesi kedua dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan esok hari jelang libur akhir pekan. Kita akan jeda kembali tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan coba plus beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif. Kami akan segera kembali.